Dan biasa untuk membahas lebih jelas mengenai waspada klaster sekolah sudah bergabung bersama dengan kami Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti dan internis serta health educator Dr. Adaninggar Primadiana Riswari. Selamat siang Ibu Retno dan juga Dr. Ninggar. Kami sapa terlebih dahulu Ibu Retno Listiarti. Ibu Retno, kita melihat bahwa data Kemendikbud-Ristek mencatat lebih dari 1.000 sekolah menjadi klaster COVID-19. Sejauh ini Bu, bagaimana rekomendasi dari KPAI? Ya, pertama kami sudah menghitung juga ya dari laporan Kemdikbud yang dikumpulkan melalui hasil survei di mana sekolah mengisi aplikasi yang diberikan oleh Kemdikbud. Dan ketika kami menghitung antara siswa, guru, kemudian tenaga kependidikan yang terkena, sebenarnya angkanya cukup tinggi ya, karena puluhan ribu. Jadi angkanya mencapai 19.153 pendidik, peserta didik maupun tenaga kependidikan. Ini angka yang luar biasa. Yang kedua, tentu kami bukan cuma prihatin ya, menyesalkan ini terjadi karena pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 kami itu sudah memberikan rekomendasi untuk tidak membuka dulu sekolah jika tidak memenuhi. Satu adalah positivity rate ya di daerah itu tidak di bawah 5%. Karena ini kan tidak aman kalau masih di atas 5%. Tapi positivity rate tidak menjadi pertimbangan. Tim gugus tugas COVID nasional tidak juga menjadikan itu pertimbangan, begitupun Kemdikbud dan Kemenak. Yang kedua, kami meminta untuk SD tidak dibuka, apalagi PAUD. Ini kan SD dan PAUD kena juga, ribuan juga loh angkanya, begitupun anak SLB. Kami meminta untuk tidak dibuka dulu, kecuali sudah ada vaksinasi pada anak-anak, dan itu pun kami minta vaksinasi 12-17 tahun dipercepat dulu. Jadi sebelum membuka, pemerintah mempercepat dulu. Nah, untuk angka vaksinasi yang sudah mencapai 70% di masing-masing sekolah, kami menyarankan boleh dibuka. Nah, itu baru di kota-kota besar, kayak Surabaya, Bali, ya, Denpasar, Jakarta, itu memang angkanya 70%, tapi banyak daerah bahkan seperti NTT, Maluku Utara baru 1%. Jadi kami meminta untuk tidak dibuka nih kalau vaksin anaknya belum mencapai angka tinggi ya 70%, dan orang tuanya belum divaksin nggak nih gitu. Itu juga harusnya juga kalau anaknya tidak bisa divaksin gitu ya karena kesehatan, tapi orang tuanya udah divaksin belum gitu. Dan ini dari hasil survei kami ternyata penjangkauan vaksin itu memang tidak sampai ke banyak daerah, dan ada ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa, antara kota dengan desa, sekolah di kota dan di pedesaan. Nah, ini yang kami khawatirkan gitu, bahwa itu akan memicu klaster sekolah, apalagi SD dan TK gitu ya, yang secara perilaku pasti masih bermasalah. Karena dari hasil pengawasan kami di SD itu banyak sekali guru juga nggak patuh. Jadi kami datang ke satu sekolah, guru itu lagi nurunin maskernya di dagu, dan semua anak satu kelas melakukan hal yang sama. Lalu kami juga datang ke satu sekolah pagi, 6:30, masuknya jam 7. Ketika kami memperhatikan, setiap anak masuk tapi tak ada yang cuci tangan, padahal wastafel tuh berjejer-jejer di depan kelas masing-masing. Nah, ini kan artinya perlengkapannya, infrastrukturnya ada, tapi perilakunya belum berubah. Nah, ini yang kami khawatirkan gitu ya, bahwa akan ada klaster sekolah dan terbukti puluhan ribu loh ini yang kena. Baik, Ibu Retno, Demikian, Mbak. padahal kalau kita melihat mengacu pada data Kemendikbud-Ristek, klaster terbanyak justru terjadi pada siswa SD. Dan faktanya di lapangan tidak hanya siswa SD, siswa PAUD pun sudah mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Nah, menurut Ibu Retno, apakah kebijakan ini perlu dievaluasi, Bu? Ya, sangat perlu dievaluasi. Kami mendorong, nanti kita akan mendorong untuk rapat koordinasi nasional ya, di 181.000 sekolah yang sudah buka. Mereka mau yang ada yang tertular atau tidak sebaiknya dievaluasi semua. Dan kami mendorong untuk tidak menambah jumlah sekolah lagi pada level PPKM 1-3. Ini kan mau ditambah lagi ratusan ribu lagi. Kami berharap ini tidak dulu sambil menunggu evaluasi yang ini, karena ada masalah kan di lapangan. Dan kami sempat menyampaikan, bahkan ada sekolah ya di Jawa Barat atau di Kabupaten Bandung dengan di NTB ya, itu di Kabupaten Bima, datang ke sekolah itu ada yang pakai masker, ada yang enggak, dan kami masuk ke satu kelas yang semuanya nggak pakai masker. Dan ketika kita tanya maskernya di mana, ini kok gurunya nggak pakai, anaknya nggak pakai. Ternyata gurunya naruh di kantong, anaknya naruh di tas, dan mereka pakai kalau pulang dan berangkat sekolah. Loh, ini masker kok prinsipnya kayak
kayak helm gitu ya, dipakainya di jalan. Nah itu aja masih kayak gitu, makanya kami ragu, kami khawatir untuk SD dan dan PAUD ya, termasuk SLB Mbak, kami juga khawatir. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Kini kita menuju ke Dokter Ning. Dokter Ning, sebenarnya dari sisi medis, aman tidak sebetulnya dok pembelajaran tatap muka yang saat ini akan intensif digelar di sejumlah wilayah PPKM level 1 sampai dengan level 3 dok? Iya, kalau kita merujuk ke persyaratan WHO, persyaratan atau IJAI ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu sebetulnya kalau positif rate kurang dari 5% itu kan dianjurkan atau boleh dicoba tatap muka, gitu kan ya. Tapi masalahnya di sini yang saya lihat adalah pelaksanaan dari PTM tatap muka ini juga sepertinya tidak dipersiapkan matang-matang gitu ya. Jadi tidak ada persiapan matang, mungkin ada di beberapa sekolah persiapan matang-matang, tapi ada sebagian yang ternyata bukanya juga itu hanya legal atau bagaimana gitu ya. Jadi ada yang buka itu asal buka aja. Jadi akhirnya seperti tadi yang diceritakan Ibu ya, jadi ada macam-macam kayak masalah prosesnya ya, lalu pengawasannya seperti apa, itu sepertinya tidak disiapkan dengan baik. Jadi kalau dibilang aman atau enggak ya kembali lagi ke ya hanya kita berpedoman pada positif rate ya. Jadi tentunya bagaimana persiapan dari keseluruhan elemen tersebut. Mulai dari orang tua, lalu muridnya, lalu juga bagaimana gurunya, bagaimana lingkungan sekolahnya, dan juga bagaimana pemerintah setempat mengawasi dan memantau. Jadi tidak bisa dilepas langsung kan ya seperti ini. Karena ini kita lihat juga PTM itu seharusnya nggak boleh langsung ke anak-anak SD, anak-anak TK ya, tadi sudah dikatakan belum divaksinasi kan mereka. Justru yang sudah divaksin adalah anak-anak usia ya 12 tahun. Nah ini harusnya yang diprioritaskan dulu untuk mencoba PTM, tentunya pelan-pelan, nggak bisa langsung semuanya. Baru nanti akan dievaluasi pelan-pelan, baru akan turun ke bawah sampai menunggu vaksinasi ada. Baru seperti itu, jadi nggak bisa sekarang langsung semua dibuka tanpa kesiapan karena itu kondisi masih pandemi. Itu Baik. Dokter Ning, kalau kita lihat kenyataannya di lapangan saat ini vaksinasi baru menyasar anak-anak usia 12 tahun ke atas. Padahal beberapa kebijakan sudah mulai dilonggarkan. Contohnya anak-anak usia 12 tahun sudah mulai masuk ke mal, bahkan sudah mulai tatap muka di sekolah. Nah, bagaimana kemudian untuk melindungi anak dari COVID-19, Dokter Ning? Iya, anak-anak itu kan sebenarnya resikonya sama aja ya sama orang dewasa, tetap bisa terkena COVID. Ya, caranya tentunya kita harus mengajarkan dan memberi contoh, terutama mengenai protokol kesehatan. Ini kalau orang tuanya aja nggak memberi contoh, misalnya anak ini juga akan sulit untuk diperkenalkan bahwa ini kondisi pandemi. Dia harus tahu, jadi sense of crisis ini harus ditumbuhkan pada anak-anak. Jadi harus diajarkan dari rumah bagaimana cara melakukan protokol kesehatan. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang dan tentunya menjaga kesehatan anak-anak ini ya. Nah, jadi artinya menjamin nutrisinya supaya dia tidak sakit. Itu yang penting karena selama belum ada vaksinasi ya, akhirnya anak-anak ini beresiko sama seperti orang-orang yang memang belum divaksinasi. Jadi dia hanya mengandalkan sistem imunnya dan juga mengandalkan prosesnya. Nah itu yang harus bertanggung jawab untuk membentuk perilaku anak-anak ini kan tentunya juga orang tua. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Adaninggar Primadiana Riswari, internist dan health educator. Dan sebelumnya ada Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI atas waktunya bersama seputar News Siang ICTI. Salam sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas kembali.